Bab 26. Gue janji. Romi berencana memberikan buku yang tempo hari ingin dipinjam oleh Ara. Dia pun sudah berada di depan rumah Adam dan melanjutkan mobilnya masuk ke dalam rumah Adam. Setelah pintu gerbangnya dibuka oleh satpam, Romi adalah salah satu cowok populer di sekolah yang dekat dengan Ara. Mereka semakin dekat ketika Ara sering menitipkan bekal makanan untuk Revan waktu itu, dan yang sialnya selalu ditolak oleh Revan. Hal itu membuat Romi menjadi semakin peduli pada Ara. Dia pun tidak pernah menceritakan kalau makanan yang diberikan Ara, dialah yang menghabiskannya. Selain merasa kasihan, Romi juga merasa bahwa Ara ini memiliki sifat yang baik dan tulus. Tidak ada alasan bahwa dia tidak menyukai Ara. "Rah, gue mau lo jadi makin pintar dengan belajar buku ini," gumar Romi mengambil buku yang berisi rumus-rumus itu di atas dashboard mobilnya. Romi memang menyayangi Ara, tapi tidak lebih sebagai seorang adik. Karena menurut Romi, Ara seperti adiknya yang sudah lama meninggal. Sikap dan sifat Ara sangat mirip dengan adik perempuan satu-satunya yang telah tiada karena sebuah kecelakaan 4 tahun yang lalu. Romi keluar dari dalam mobilnya sambil membawa buku di tangannya. Dia melihat ada sebuah mobil yang sangat dia kenali terparkir di halaman itu. Romi menyengit ketika melihat sosok Revan dan adiknya berada di ruang tamu sambil berdebat. Entah kenapa perasaan Romi mengatakan bahwa Revan berniat buruk terhadap Ara. Sikap Revan yang selama ini selalu menghina Ara dan menolaknya mentah-mentah membuatnya langsung berprasangka buruk. Dengan langkah yang memburu, Romi masuk ke dalam rumah Adam tanpa mengetuk pintu, karena saat itu pintunya memang sudah terbuka lebar. Revan dan Raka terlihat masih saling berdebat. Entah apa yang mereka debatkan. Romi tidak ingin tahu. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah menarik Revan pergi dari rumah itu untuk menjauhkannya dari Ara. "Keluar lo sekarang." Romi menarik lengan Revan begitu kuat. Revan yang tidak siap langsung ikut berdiri dan tertarik seketika. "Rom, lu apaan sih? Tiba-tiba datang narik gue?" seru Revan menarik tangannya dari pegangan Romi. Mereka saat ini sudah berada di halaman. Raka yang melihat hal itu hanya diam saja tanpa ingin ikut campur. Romi dan Revan saling menatap satu sama lain dengan tatapan tajam. "Apa mau lo, Van? Jangan usik Ara lagi. Kali ini gue gak akan diam aja seperti dulu. Gue yang akan di depan buat menjadi pelindung Ara dari sikap brengsek lo." Revan mengepalkan tangannya. Dia merasa tidak suka jika ada pria lain yang ingin menjadi pelindung Ara seperti ini. "Lo salah, Rom. Gue kesini dengan niat baik-baik. Gue udah berubah ke Ara. Gue juga udah minta maaf sama dia atas perilaku gue selama ini. Gue tahu sikap gue udah sangat keterlaluan. Tapi sebelum semuanya terlambat, gue mau nebus semua kesalahan yang udah gue buat." Romi melihat tatapan sahabatnya itu penuh dengan keseriusan. Meskipun begitu, Romi masih terlalu kesal dengan sikap Revan selama ini terhadap Ara. Sudah sering dia mengatakan pada Revan bahwa perhatian Ara itu tulus padanya, tetapi Revan selalu menanggapinya dengan tatapan jijik. Mengingat hal itu membuat Romi makin merendang. "Lo lupa dengan semua perbuatan lo ke Ara?" "Gue gak pernah lupa. Maka dari itu, gue sekarang mau dekatin Ara buat minta maaf ke dia," jawab Revan merendahkan suaranya. "Lo emang gak punya malu, Van?" seru Romi menunjukkan muka Revan. Revan tersenyum miring. "Gue emang gak punya malu demi mendapatkan maaf dari Ara. Gue akan lakuin apapun." Romi terkesiap saat tiba-tiba Revan mendekat ke arahnya dan merangkul bahu Romi. "Gue juga minta maaf sama lo, Rom. Makasih karena selama ini lo udah tenangin hati Ara, menghiburnya dan jagai dia dari semua sikap gue yang mungkin udah bikin hati dia sakit. Tapi gue serius kali ini. Gue benar-benar ingin mendapatkan hatinya kembali. Bantu gue, Rom. Bikin Ara percaya sama gue.
buat dia percaya kalau gue udah berubah. Romi bisa merasakan getaran di setiap nada suara yang keluar dari mulut Revan. Romi, Revan? Kedua pria itu sedikit tersentak kala mendengar seruan dari seorang wanita yang baru saja mereka bicarakan. Terlihat Ara berdiri depan pintu bersama Siva di samping kiri dan Raka di samping kanannya, memandang mereka berdua dengan tatapan aneh. Ra, gue... Romi dan Revan terlihat gelagapan. Kalian berdua? Kenapa bisa ada di sini? Tanya Ara. Gue kemari mau kasih buku yang tempo hari mau lo pinjam. Jawab Romi menunjukkan buku paket tebal di tangan kirinya. Ara terlihat berbinar. Gadis itu berlari mendekat ke arah Romi yang ternyata ingat akan hal itu. Wah, makasih ya Rom. Lo baik banget sih. Seru Ara senang dan mengambil buku itu dari tangan Romi. Belajar yang rajin ya. Revan melihat Romi mengangguk rambut Ara dengan tatapan tidak suka. Cemburu sudah pasti. Apalagi melihat Ara yang terlihat semakin cantik saat rambutnya acak-acakan seperti itu. Rah, lo lupa kalau kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ucap Revan membuat Ara dan Romi menoleh. Pemanasan? Gumam kedua orang itu bersamaan. Iya, pemanasan buat latihan belajar bersama. Ucap Revan nyengir. Ara menepuk jidatnya. Pasti lo mikir aneh-aneh ya? Tanya Revan percaya diri. Lo kalian mikir aneh-aneh? Selah Romi. Udah. Mending kita masuk ke dalam aja. Ngobrol berdiri di luar gak enak. Ucap Ara membalikkan badannya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Romi dan Revan mengekor di belakang. Raka dan Siva yang melihat hal itu memilih masuk ke dalam dan pergi menuju halaman belakang. Padahal aslinya Raka sangat ingin sekali belajar dengan Ara. Tapi semuanya itu tidak mungkin. Van, Rom, duduk dulu. Aku ambilkan minuman untuk kalian. Ucap Ara kemudian berjalan ke arah dapur. Awas lo ya Van. Kalau setelah ini gue dengar lo yakitin hati Ara lagi, gue janji, gue bakal bikin Ara bahagia.